Saudara-saudari terkasih, pada kesempatan ini marilah bersama-sama kita merenungkan karya penyelamatan Allah yang mulai terlaksana sejak Bunda Maria menerima kabar gembira dan menyanggupinya. Kesanggupan Bunda Maria menyediakan tubuh bagi Allah Putra dalam rahimnya itu, secara bersamaan berarti ia menyatakan imannya kepada Allah dan sekaligus menjadikan paripurna kesuciannya yang sejak dikandung ibunya telah disertai oleh Allah. Kita diingatkan akan dasar kesucian manusia yang diampuni dosanya dan ditebus hidupnya karena kerelaan Allah yang menyatukan diri dengan manusia. Bagi manusia, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaan karena manusia disatukan dengan sumber hidupnya, dan manusia sendiri mau menerima kemurahan hati Allah itu pula. Penginjil Lukas menggambarkan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas bab 1 ayat 42 dan ayat 45. Nah, kita melihat Bunda Maria perawan yang dengan bebas mau diikut sertakan dalam rencana Allah, rela menyediakan tubuh dan rahimnya bagi Dia yang akan mempersembahkan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh umat manusia. Para saudara, manusia diciptakan, itu disabdakan, yang berarti dipanggil untuk hidup abadi dalam kemuliaan hadirat Allah. Itulah sebabnya Kristus menyatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Manusia akan tetap hidup bila berada dalam sabda Allah, mau disatukan atau mau mengambil bagian pada sabda Allah. Bahwa Bunda Maria adalah manusia yang paling berbahagia karena disertai Allah, diakui sendiri oleh Bunda Maria ketika menanggapi seruan Elisabet. Sebaliknya, dosa adalah perbuatan manusia yang mau melepaskan diri dari Allah. Akibat dosa adalah kerusakan pada dirinya dan berakhir pada kematian. Allah berkenan mengampuni dosa manusia. Itu berarti Allah berkenan menyatukan diri kembali dengan manusia yang telah meninggalkannya. Emmanuel, Allah Putra menjadi manusia, Yesus Kristus, itulah pengampunan dosa. Namun tidak hanya sampai di situ, Kristus masih mempersembahkan hidup insaninya sebagai tebusan atas hidup manusia. Itu berarti dengan mempersembahkan hidup insaninya itu, Kristus melimpahkan hidup ilahinya kepada manusia, agar umat manusia dapat tetap menjawab panggilan Allah dan mencapai hidup dalam kemuliaan Allah yang abadi. Sebagaimana diungkap oleh penulis surat kepada umat Ibrani, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku.
kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ibrani bab 10 ayat 5 sampai dengan 7. Itulah nubuat tentang Mesias yang melaksanakan kehendak Allah untuk menerima tubuh yang disediakan Allah baginya, yang akan dipersembahkan sebagai ganti korban bakaran dan korban penghapus dosa. Persembahan itu memang hanya sekali, tetapi karena Kristus itu Allah, persembahannya abadi. Dan bagi manusia yang masih dalam proses hidup di dunia ini, keabadian persembahan itu ditampakkan oleh Kristus dalam sakramen, terutama dalam sakramen Ekaristi. Nabi Mika mencatat demikian, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhannya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Mika bab 5 ayat 3 sampai dengan 4b. Nabi Mika menubuatkan rencana Allah sejak semula, bahwa akan lahir dari seorang perawan di Bethlehem Efrata, kelompok kecil dari suku Yehuda, seorang yang akan menjadi damai sejahtera, memerintah Israel sampai ke ujung bumi. Nah, para saudara terkasih, kita diundang untuk sungguh mempersembahkan hidup kita, sebagaimana Bunda Maria, Bunda kita, telah menyatakan kesediaannya dan mempersembahkan seluruh hidupnya untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan ini. Sadarkah kita bahwa sejak Bunda Maria menerima kabar gembira dan mau menerimanya pula, penyelamatan Allah mulai terlaksana. Melalui diri kita, melalui kesanggupan kita, Allah juga ingin supaya karya keselamatannya terus berlangsung dan menjangkau semua orang. Semoga kita yang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Natal, kita sungguh-sungguh dipenuhi oleh kasih karunia Allah, dan nanti boleh mengalami damai Natal dan membagikan damai bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin.